Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang kedua pada mata kuliah biopsikologi, di mana pertemuan yang kedua ini membahas tentang konsep dasar anatomi dan fisiologi manusia. Apa yang melatar belakangi ya di dalam pertemuan kedua ini yang membahas tentang anatomi dan fisiologi. Mata kuliah biopsikologi, di mana mata kuliah tersebut identik mempelajari tentang tubuh manusia, ya, bio, ya, baik dari neuronnya, endokrinnya, ya, termasuk panca indera, ya, di mana materi tersebut ya identik dengan mata kuliah kesehatan, kedokteran yang banyak menggunakan istilah medis ya. Maka dari itu di pertemuan yang kedua ini akan membahas tentang konsep dasar anatomi dan fisiologi. Di mana anatomi dan fisiologi ini sebagai fundamental ya di dalam mempelajari semua pokok bahasan yang ada di mata kuliah biopsikologi. Karena materi-materi yang ada di mata kuliah biopsikologi itu syarat dengan istilah-istilah kedokteran ya. Maka dari itu pertemuan yang kedua ini membahas tentang konsep dasar anatomi dan fisiologi manusia. Suatu contoh ya, misalnya suatu ketika nanti kalau Anda lulus sebagai sarjana psikologi ya, bisa jadi Anda nanti bekerja di sebuah rumah sakit, di klinik psikologi ya. Misalnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kalau ada kasus misalnya intoksikasi ya, keracunan, atau ada orang yang bunuh diri gitu ya. Maka setelah ditangani ya kegawat daruratannya ya, intoksikasinya, keracunannya, setelah tertolong ya, di mana pasien ini hendak pulang, maka dikonsultasikan ke psikolog di klinik psikologi yang ada di rumah sakit tersebut. Maka dokter yang menangani kasus intoksikasi tersebut akan merujuk ya ke psikolog tersebut dengan memberikan resume tentunya ya, hasil pemeriksaan dan pengobatan tersebut. Tentunya pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter tersebut itu syarat dengan istilah-istilah medis. Istilah medis itulah yang harus difahami oleh seorang psikolog ya, biar nanti ada keserasihan, keselarasan antara seorang dokter dengan psikolog yang bekerja di rumah sakit. Anatomi berasal dari kata ana dan tomi. Ya. Ana itu artinya memisah-misah. Ya. Jadi tubuh manusia itu kalau dipotong akan kelihatan susunannya. Ya. Terpisah-pisah bagian satu dengan bagian yang lain. Ya. Jadi anatomi ini berasal dari kata ana, yaitu memisah-misah, dan tomi ya atau tomos artinya memotong. Jadi tubuh manusia itu kalau dipotong, kalau diiris gitu ya, maka akan kelihatan bagian-bagiannya atau memisah-misah tersebut ya. Di sini ada definisi, dikatakan
Anatomi adalah ilmu urai, ya. Jadi kalau tubuh itu diurai gitu ya, akan kelihatan ya, akan memisah-misah atau kelihatan bagian-bagiannya. Ya. Yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu dengan yang lainnya. Ya. Contohnya begini, misalnya anatomi mata, misalnya gitu ya, anatomi mata misalnya. Kalau mata ini dipotong gitu ya, diiris misalnya, dibelah misalnya, menjadi dua misalnya, maka akan kelihatan ya bagian-bagiannya atau memisah-misah ya, gitu. Akan kelihatan susunan tubuhnya ya. Tadi saya contohkan misalnya mata. Mata kalau dipotong, diiris misalnya ya, maka mata itu akan kelihatan susunan matanya ya. Misalnya bagian luar ada konjungtiva ya, ada sklera, ada kornea, ada pupil, ada iris ya. Kemudian ada kamera okuli anterior, ada kamera okuli posterior, ada lensa, ada badan vitrus ya. Kemudian masih banyak susunan-susunannya itu ya, termasuk ada saraf optik, ada koroid, ada retina, ada makula. Itu adalah susunan dari anatomi mata. Ya, bisa difahami ya di sini. Jadi tomi itu artinya memotong, ya, mengiris, ya. Sehingga kata tomi ini bisa dipakai ya kalau ada tindakan pembedahan. Misalnya ada orang yang dioperasi ya, kemudian ada tindakan pembedahan. Misalnya kalau operasi di daerah torak misalnya, maka tindakan pembedahannya namanya toraktomi. Nah, itu ya. Kemudian misalnya ada operasi daerah perut. Nah, maka nama tindakannya adalah aparatomi. Ada orang yang sakit apendik misalnya, maka dilakukan tindakan pembedahan namanya apendiktomi ya, dan seterusnya. Nah, inilah maknanya dari tomi, yaitu memotong. Operasi itu kan tindakan pembedahan, ada bagian yang dipotong juga gitu ya. Berikutnya adalah ilmu fisiologi atau ilmu faal. Untuk mempelajari ilmu fisiologi atau faal harus mempelajari ya anatominya dulu. Tidak akan bisa belajar ilmu faal atau ilmu fisiologi kalau tidak tahu tentang anatominya. Jadi ilmu fisiologi ini sangat erat kaitannya dengan ilmu anatomi. Apa yang dimaksud dengan ilmu fisiologi? Ilmu fisiologi adalah studi tentang fungsi, ya. Fungsi di sini adalah fungsi tubuh manusia, ya. Tapi yang normal, ya, yang normal. Fungsinya jantung apa? Misalnya gitu ya. Oh, fungsinya jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya sehingga jantung itu bisa berkontraksi, bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, disinilah tempat untuk belajar ilmu fisiologi atau ilmu faal. Tetapi di sini kalau ilmu fisiologi atau faal berarti mempelajari fungsi tubuh manusia yang normal, ya, yang normal. Yang tidak normal disebut apa? Ilmu apa? Patofisiologi. Berarti mempelajari fungsi, ya, yang abnormal, ya, yang ada gangguannya, ya, yang ada gangguannya, yang disebabkan oleh suatu penyakit, ya. Yang disebabkan oleh penyakit. Jadi fungsi yang abnormal dari organ tertentu atau dari tubuh manusia, maka ilmunya
patofisiologi. Mempelajari anatomi, sebuah sumber pengetahuan yang langsung dapat digunakan, yaitu diri sendiri. Jadi, mempelajari ilmu anatomi fisiologi itu bagi saya sangat menarik, ya, karena kita itu belajar tentang diri kita sendiri, ya, memiliki pengetahuan tentang diri kita sendiri. Inilah yang membuat saya itu menjadi senang ilmu anatomi dan ilmu fisiologi, ilmu psikologi, ya. Karena apa? Karena mempelajari diri kita sendiri, sehingga kita semakin kenal, semakin paham, ya, tentang diri kita sendiri. Posisi anatomi. Apa yang dimaksud dengan posisi anatomi? Berdiri tegak dengan kedua lengan di sisi terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan, ya. Kepala tegak, mata tertuju lurus ke depan, ya. Seperti pada gambar berikut. Inilah gambar posisi anatomi yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Kalau memang tulang belakang itu sejatinya lurus, ya harus diluruskan, ya, harus diluruskan. Pandangan matanya harus tertuju ke depan, ya. Jadi katakanlah jalan gitu, matanya harus lurus ke depan, nggak boleh melihat ke atas dan tidak boleh melihat ke bawah, ya. Berarti jalannya itu dengan posisi anatomi. Tadi saya katakan tulang belakang ini sejatinya lurus, ya harus diluruskan, ya. Jangan membungkuk, membungkuk, ya, atau kiposis. Atau jangan miring, ya, atau skoliasis, ya, atau terlalu dangak, lordosis, ya, terlalu degek, nah, itu lordosis, ya. Jadi terlalu degek juga nggak boleh, lordosis, skoliasis, miring-miring juga tidak boleh, ya. Kemudian bungkuk juga tidak boleh, ya. Jadi kalau pada saat berdiri harus dengan sikap, ya, atau posisi anatomi lurus, ya. Contohnya ya tentara itu kan lurus tegap, ya, tegap. Ada kebiasaan buruk yang menyebabkan skoliasis, ya. Misalnya miring-miring, ya. Misalnya memakai tas. Tas ini diletakkan di salah satu bahu. Bukan tas rangsel, ya. Tas tertentu yang diletakkan di salah satu bahu kanan atau bahu kiri. Apalagi tasnya berat, ya. Sehingga diletakkan di salah satu bahu, berat sebelah, ya. Sehingga kalau berjalan itu kadang ngikuti tas yang berat tersebut, sehingga miring, jalannya miring-miring karena mengikuti tas tersebut. Tanpa disadari, tasnya itu ditaruh di kursi atau di bawah, jalannya tetap miring-miring. Nah, akan terjadi skoliasis, ya. Maka dari itu gunalah tas yang lebih baik menggunakan rangsel, ya, tas rangsel itu biar tulang belakangnya menjadi lurus, ya, tidak kebiasaan miring, ya. Itu. Kemudian tulang belakang ini juga harus dijaga betul, ya, supaya tetap sehat. Maka dari itu kalau mengambil sesuatu benda yang berat, ya, maka tulang belakang jangan dijadikan beban. Bagaimana caranya mengambil benda yang berat di bawah? Maka orang tersebut harus menekuk lututnya, ya, menekuk lututnya, kemudian mengambil barang tersebut.
sehingga bebannya itu tidak pada punggung. Ya, bisa difahami ya di sini. Jadi kalau ada benda yang berat kemudian Anda angkat, Anda ambil, maka sebaiknya lututnya yang ditekuk, ya, lututnya yang ditekuk sehingga bebannya itu tertumpu pada paha, ya. Kemudian Anda berdiri dengan benda tersebut. Kalau berdiri ada posisi anatomi, duduk pun juga ada posisi anatomi. Berarti duduk yang benar itu yang bagaimana, ya? Yang bagaimana duduk yang benar? Duduk yang benar itu bila pantatnya ini didorong sampai ke paling belakang dari kursi, ya. Paling belakang dari kursi. Kalau pantatnya itu didorong sampai paling belakang dari kursi, mau tidak mau tulang belakang ini akan lurus, ya, akan lurus. Kalau duduknya benar, maka berdirinya pun juga benar. Inilah contoh duduk yang benar, ya, di mana pantatnya diletakkan di dasar, ya, bukan di ujung, ya, tapi di dasar, ya, sehingga mau tidak mau itu tadi tulang belakangnya lurus. Jangan diletakkan di ujung kursi. Kalau diletakkan di ujung kursi, maka nanti akan membentuk sudut, ya, di pinggangnya akan membentuk sudut. Inilah nanti kalau dibuat berdiri maka pinggangnya menjadi sakit karena duduknya, cara duduknya itu tidak benar. Duduk yang tidak benar bagaimana? Bila pantatnya diletakkan di ujungnya ini, ya. Kalau saya perhatikan banyak mahasiswa yang kuliah dengan model duduk yang tidak benar, ya. Pantatnya itu diletakkan di ujung sambil seperti leyeh-leyeh gitu. Memang enak pada saat itu, tetapi pada saat berdiri maka pinggangnya akan terasa sakit. Orang yang duduknya tidak benar, kemudian dicoba untuk duduk yang benar, di mana pantatnya itu diletakkan di paling pojok ini, maka duduknya awalnya sakit. Awal-awalnya sakit kalau duduk benar, tapi nanti lama-lama akan terbiasa. Inilah salah satu contoh duduk yang tidak benar, ya. Walaupun ini anak kecil, ya. Jadi sejak kecil pun anak itu sudah dibiasakan duduk yang benar, ya. Gambar ini juga merupakan contoh duduk yang tidak benar, ya. Maka secara tidak langsung maka tulang belakang itu akan terkondisi, ya, seperti itu yang menyebabkan skoliasis, ya, miring ke kiri atau miring ke kanan. Sebenarnya duduk bersila itu lebih bagus, ya, karena meluruskan tulang belakang. Kalau Anda duduk seperti ini dalam jangka waktu yang lama dan sering dilakukan, maka nanti kalau berdiri pun maka tulang belakangnya akan mengalami skoliasis, ya, miring. Kalau tubuhnya itu mengalami skoliasis miring, maka tampilannya pun juga tidak menarik, tidak bagus, ya. Karena apa? Karena tulang belakangnya tidak lurus. Berikutnya adalah berbagai bidang tubuh digambarkan dalam kaitannya dengan bidang-bidang imajiner tertentu. Apa yang dimaksud dengan bidang tubuh? Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Biar gampang dipahami tentang bidang tubuh, coba diperhatikan pada gambar ini, ya. Ini adalah gambar tentang bidang tubuh manusia.
Coba Anda perhatikan, ini ada bidang median, ada bidang koronal, ada bidang transversal, ya. Apa yang dimaksud dengan bidang median? Bidang median itu merupakan bidang vertikal. Nah, apa yang dimaksud dengan vertikal? Ya, tegak lurus, ya, yang melalui pertengahan tubuh, yang membagi tubuh separuh kanan dan separuh kiri yang sama, maka disebut bidang median, ya, atau bidang median sagital. Kemudian ada bidang paramedian. Nah, di sini tidak ada gambarnya, ya. Apa yang dimaksud dengan bidang paramedian? Yaitu bidang yang terletak di samping, ya, di samping median tentunya, ya, di samping bidang median dan sejajar, ya, dengannya. Berarti kalau kita tarik garis itu pas puting susunya ini. Ini adalah paramedian. Kemudian ada bidang koronal. Apa yang dimaksud dengan bidang koronal? Yaitu bidang vertikal, ya, vertikal imajiner yang tegak lurus dengan bidang median. Pembagian tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang, ya. Jadi membagi menjadi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Maka ini disebut bidang koronal. Kemudian ada bidang transversal atau bidang horizontal, ya. Apa yang dimaksud di sini, ya, gambar yang paling bawah, ya. Bidang yang tegak lurus dengan bidang median dan koronal sejajar dengan bagian tubuh, membagi bagian atas dan bagian bawah, ya, membagi bagian atas dan bagian bawah. Berikutnya adalah struktur tubuh manusia. Diawali dari sel, ya, kemudian jaringan, organ, dan sistem organ. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Kemudian jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Kumpulan sel khusus, ya, dengan bentuk dan fungsi yang sama, ya. Jadi jaringan adalah kumpulan sel khusus, ya, dengan bentuk dan fungsi yang sama. Jadi bentuknya sama, fungsinya sama, ya, maka terbentuk jaringan. Seperti mata. Mata itu memiliki jaringan yang sama. Dan jaringan mata berbeda dengan jaringan yang ada di jantung. Jantung itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki jaringan yang sama. Di mana jaringan jantung akan berbeda dengan jaringan yang ada di paru. Karena di paru itu merupakan kumpulan dari sel, ya, jaringannya yang mempunyai itu tadi, ya, bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian organ. Apa yang dimaksud organ? Bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus, ya. Organ ini memiliki fungsi khusus. Jantung jelas fungsinya khusus, memompa darah, ya, ke seluruh tubuh. Paru jelas fungsinya khusus, yaitu mengambil pernafasan, inspirasi dan ekspirasi, tarik nafas, ya, mengeluarkan nafas, mengambil oksigen, mengeluarkan CO2. Kemudian ada sistem organ, yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Ini adalah gambar sel, ya. Tadi dikatakan bahwa sel adalah struktur terkecil dari makhluk hidup yang dapat mengatur aktivitas kehidupannya sendiri, ya. Jadi kalau sel ini diperbesar tentunya dengan menggunakan mikroskop akan tampak, ya, susunan, ya, seperti ini. Ada membran sel, ada piroksisom, gitu, ya, ada mitochondria, ada badan Golginya. Nah, ini adalah anatomi sel.
Baiklah, berikutnya adalah tentang jaringan, ya. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Ya, jaringan itu merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ya. Ada 4 macam jaringan, ya, di dalam gambar ini. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ya. Kemudian ada jaringan saraf dan ada jaringan otot, ya. Coba kita kupas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan jaringan epitel? Ya, jaringan epitel itu adalah salah satu 4 jaringan dasar. Ya. Ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Di dalamnya ya pasti ada jaringan epitelnya. Dahulu istilah epitel itu digunakan untuk menyebut selaput jernih yang berada di atas permukaan tonjolan, anyaman, penyambung di merah bibir, ya. Karena epitel itu berasal dari kata epi itu di atas, ya, sama tele, ya, artinya bibir. Istilah ini kini digunakan untuk semua jaringan, ya, semua jaringan yang melapisi sesuatu struktur dan saluran, ya. Jadi jaringan epitel itu ya ada di jaringan ikat. Jaringan epitel itu juga ada di jaringan otot. Jaringan epitel pun juga ada di jaringan saraf. Berikutnya adalah jaringan ikat. Ya. Apa yang dimaksud dengan jaringan ikat? Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat, ya, serta menyokong, ya, bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler, ya, dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa cairan, ya, benda kenyal, ya, dalam bentuk agar dan padat. Ya. Kemudian jaringan ikat ada beberapa macam, ya. Yaitu ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat adiposa, ada jaringan ikat berserat, ya, termasuk tulang rawan, tulang sejati, serta darah, itu juga ada jaringan ikatnya. Kemudian adalah jaringan saraf, ya. Pengertian dari jaringan saraf berarti struktur, jenis, sistem, dan fungsi, ya, dari sistem saraf itu sendiri. Pengertian jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari serabut dengan berbagai kandungan, ya, sebagai penghantar impuls dari reseptor, ya, saraf pusat dan kembali pada efektor. Kemudian berikutnya adalah jaringan otot, ya. Apa yang dimaksud dengan otot? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, ya. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Misalnya, ya, biar gampang dipahami, tangan saya, jari-jari tangan saya, jari-jari tangan saya itu saya luruskan, saya tekuk, saya genggam, saya menggenggam tangan saya meluruskan jari-jari saya. Kenapa tangan saya ini bisa saya genggam, ya, saya luruskan, ya, karena jari-jari saya ini ada jaringan ikatnya, ada ototnya, ada jaringan sarafnya, ada jaringan epitelnya, sehingga tangan saya itu bisa saya gerakkan, ya, saya luruskan, saya tekuk, ya. Karena apa? Karena jari-jari saya itu mengandung jaringan otot. Ada jaringan ikatnya.
Ada jaringan saraf. Tangan saya kalau dipegang saya merasakan, ya, merasakan dipegang, merasakan kalau dicubit, karena ada jaringan saraf. Tapi ada organ tertentu yang tidak memiliki jaringan saraf, ya, kuku misalnya tidak memiliki jaringan saraf, sehingga kalau Anda dipotong kukunya, ya, Anda nggak merasakan sakit. Rambut tidak memiliki jaringan saraf, ya, sehingga kalau rambutnya dipotong tidak menimbulkan sakit. Tapi kalau tangan, nah, tangan ini ada jaringan sarafnya. Saya merasakan kalau dipegang, saya merasakan kalau dicubit. Tangan saya bisa saya gerak-gerakkan karena ada yang mengikat, yaitu jaringan ikat tersebut. Bisa dipahami ya? Coba diperhatikan pada gambar ini, ya. Ini adalah gambar organ. Ada organ liver, ada organ stomach, ya. Ada usus besar, ada usus kecil, ada appendix, ya. Ada pankreas. Nah, ini ya. Dimana dikatakan bahwa organ itu adalah kumpulan jaringan yang spesifik. Ya, tadi dikatakan. Coba perhatikan jaringan yang ada di liver sama di lambung, sama enggak? Beda. Ya. Jadi ini adalah kumpulan dari sel gitu ya, jaringan yang spesifik. Tentunya fungsi dan tujuannya pun juga spesifik. Ya, fungsi dari liver berbeda dengan lambung, berbeda lagi dengan usus, berbeda lagi dengan pankreas, ya. Jadi masing-masing organ ini memiliki fungsi, ya, yang spesifik. Berikutnya adalah sistem organ, ya. Apa yang dimaksud dengan sistem organ? Sistem organ itu berarti adalah kumpulan beberapa organ dengan fungsi yang spesifik, ya. Jadi sistem organ itu adalah kumpulan dari beberapa organ dengan fungsi yang spesifik. Contohnya di sini adalah sistem organ, sistem kardiovaskuler, ya, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada sistem respiratori, yaitu sistem pernafasan. Ya. Ada sistem urinaria, ya, yaitu pengeluaran. Ada sistem digestif, ya, atau sistem pencernaan, di mana sistem satu dengan sistem yang lain ini saling berhubungan, ya, satu dengan yang lainnya. Baiklah, berikutnya adalah istilah-istilah, ya, di mana istilah ini berhubungan dengan letak, ya. Coba diperhatikan pada gambar ini, ya. Ini tadi adalah istilah, ya, untuk letak tadi. Pertama adalah ada istilah anterior dan ada istilah posterior. Apa yang dimaksud dengan anterior? Anterior itu artinya depan, ya. Jadi tubuh manusia yang bagian depan itu namanya anterior. Kemudian posterior. Posterior itu adalah belakang, ya. Jadi tubuh bagian belakang itu disebut posterior. Atau dikatakan bahwa anterior itu adalah sebuah letak, ya, lebih dekat ke bagian depan badan, ya. Jadi misalnya tengah, ya, dari tengah kemudian menuju ke arah depan, ya. Menuju ke arah depan itu berarti lebih dekat ke bagian depan, ya, atau lebih dekat ke bagian belakang. Jadi segala sesuatu yang mengarah ke depan itu adalah anterior, atau segala sesuatu yang mengarah ke belakang itu adalah posterior. Yang jelas anterior itu adalah bagian depan, posterior itu adalah bagian belakang. Berikutnya adalah
istilah superior dan inferior. Ya, apa yang dimaksud dengan superior? Superior itu bagian atas. Ya, inferior itu bagian bawah. Ya, coba dilihat arah panah ke atas dan arah panah ke bawah. Makna dari arah panah ke atas itu adalah segala sesuatu ke arah atas, ya. Segala sesuatu yang mengarah ke atas disebut superior, atau segala sesuatu yang mengarah ke bawah itu disebut inferior, ya. Superior itu adalah bagian atas, inferior itu adalah bagian bawah. Berikutnya adalah istilah letak, yaitu medial, ya, dan lateral. Apa yang dimaksud dengan medial? Medial itu tengah, ya, atau ke arah menuju tengah. Lateral itu samping, atau ya ke arah samping. Segala sesuatu ke arah samping, ya. Katakanlah Anda dilakukan pemijatan gitu ya, masase, atau dilakukan sebuah pemijatan. Kemudian gerakannya, coba gerakannya ke arah lateral, berarti pemijatannya itu dari tengah kemudian menuju ke samping. Coba gerakan pemijatannya itu ke arah medial, berarti dari samping menuju ke tengah. Coba pemijatannya itu ke arah superior, berarti dari tengah gerakannya menuju ke atas. Coba gerakannya menuju ke arah inferior, berarti dari tengah kemudian gerakannya menuju ke bawah. Ya, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah istilah palmar dan istilah dorsal, kemudian istilah proksimal dan istilah distal. Apa yang dimaksud dengan palmar? Palmar ini adalah telapak tangan, dorsal ini adalah punggung tangan. Sebenarnya telapak tangan itu ya anterior, punggung tangan itu adalah posterior gitu ya. Tapi khusus untuk tangan istilahnya bukan anterior dan bukan posterior, tapi palmar dan dorsal. Kemudian ada istilah proksimal dan distal, ya. Apa yang dimaksud dengan proksimal dan distal? Proksimal dan distal itu menggambarkan jarak relatif dari pangkal ekstremitas, ya. Artinya apa? Ada jarak yang jauh dari tubuh dan ada jarak yang dekat dengan tubuh. Yang jauh dari tubuh itu namanya distal, yang dekat dengan tubuh itu namanya proksimal. Nah, seperti pada gambar ini, ujung jari itu merupakan distal, yang jauh dari tubuh. Sedangkan pergelangan tangan ini adalah yang proksimal, yang dekat dengan tubuh. Atau pada tangan, nah, lengan bawah ini, ya, lengan bawah di sini sama siku, ya, maka yang distal ya pergelangan tangan ini, tetapi pada siku adalah bagian proksimal, dan seterusnya, ya. Siku sama pangkal bahu, ya. Pangkal bahu itu berarti yang proksimal, siku itu adalah yang distal. Nah, ini istilah-istilah ini sering digunakan ya di dalam dunia kesehatan. Nah, karena apa? Karena ilmu biopsikologi itu syarat dengan ilmu kesehatan ya, maka istilah-istilah ini bagi seorang psikolog juga harus paham. Ingat ya, bisa jadi nanti Anda bekerja di rumah sakit ya, di klinik psikologi ya, maka Anda harus kenal dengan istilah-istilah ini ya. Anda harus familiar dengan istilah-istilah ini. Berikutnya adalah istilah dextra ya dan sinistra. Dextra itu artinya kanan, sinistra itu kiri. Kalau saya berikan contoh pada gambar ini ya, bahwa di dalam gambar ini adalah gambar paru, ya, ini adalah bronchus. Kemudian bronchus ini membelah menjadi bronchus dextra dan bronchus sinistra. Ada bronchus kanan dan bronchus kiri. Ada paru ya dextra dan paru sinistra. Ya. Berikutnya adalah istilah inversio ya dan eversio. Ya. Contohnya pada kaki ini.
Jadi ada kaki yang bentuknya inversio, ya, inversio yaitu ke arah dalam, dan eversio yaitu ke arah luar, ya. Misalnya dalam kondisi tertentu ada anak yang mengalami konvulsi atau kejang gitu ya. Kemudian karena sering kejang akhirnya kakinya berubah bentuk. Ada yang eversio dan ada yang inversio. Ada yang ke arah dalam dan ada yang ke arah luar. Berikutnya adalah istilah yang berkaitan dengan kaki. Tadi berkaitan dengan tangan. Kalau kaki apa istilahnya? Yaitu plantar. Plantar ini ya telapak kaki. Kemudian punggung kaki namanya dorsal. Ya. Jadi kalau telapak kaki bukan anterior, bukan posterior, tapi dorsal dan plantar. Kemudian distal tadi sudah ya, distal dan proksimal. Kalau ujung kaki ya jari ini berarti distal, yang jauh ya, proksimal yang lebih dekat. Berikutnya adalah istilah yaitu tentang superficial, kemudian profunda, ya. Apa yang dimaksud dengan superficial dan apa yang dimaksud dengan profunda? Ya, superficial itu adalah bagian atas. Ya, profunda itu adalah bagian dalam. Ya. Kemudian dicontohkan di sini pada gigi, ya, yaitu karies, ya, berdasarkan kedalamannya. Misalnya ada karies gigi, ya, ada yang lubang, giginya berlubang. Ada gigi yang berlubang yang superficial, ya. Lubangnya itu tidak terlalu dalam. Kemudian ada yang profunda, ya. Berarti lubangnya itu atau karies yang mengenai seluruh dari setengah dentin, ya, bahkan menembus pada ke ruang pulpa, ya. Jadi lubangnya itu bukan mengenai lapisan luarnya saja sampai ke ruang pulpa, yaitu ruang saraf. Yang banyak saraf dan pembuluh darahnya, yaitu ruang pulpa. Kemudian ini adalah karies media, ya, tengah-tengah. Ya, jadi ada istilah superficial dan ada istilah profunda. Katakanlah ada orang kecelakaan, ya, kemudian luka-luka pada kulitnya, maka kulitnya ini superficial. Atau kalau lukanya itu sampai tembus ke dalam, ya, sampai mengenai lapisan kulit, epidermis, kemudian subkutannya misalnya, maka lukanya sudah profunda sampai bagian dalam, ya. Nah, kalau ada orang yang sakit gigi, kemudian lubangnya atau karies giginya itu sampai mengenai ruang pulpa, mengenai ruang saraf dan banyak pembuluh darahnya di sini, maka sudah tidak bisa ditambal, ya, harus dicabut. Kalau kariesnya superficial, baru bisa ditambal. Berikutnya adalah istilah internal dan eksternal. Di sini saya berikan contoh pada organ reproduksi, ya, pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Eksternal itu berarti bagian yang luar, yang kelihatan. Penisnya, skrotumnya ini adalah bagian eksternal. Testisnya itu adalah bagian eksternal. Kemudian yang bagian dalam, ya, misalnya vas deferensnya, kemudian vesika seminalisnya, prostatnya, gitu ya. Kemudian vesika urinarianya, ureternya, ya, itu merupakan organ reproduksi bagian dalam atau internal. Berikutnya adalah istilah yang berhubungan dengan gerak. Kalau kita bicara dengan istilah gerak, berarti ada sendi, ya. Sendi itu adalah tempat di mana dua tulang atau lebih saling berhubungan. Beberapa sendi tidak mempunyai pergerakan, ya.
Jadi ada beberapa sendi yang tidak bergerak. Contohnya adalah sutura, ya, yang ada di tengkorak. Ya. Di tengkorak itu kan ada beberapa bagian tulang, ya. Ada tulang frontalis, ada tulang temporalis yang di depannya telinga, di atasnya telinga maksud saya. Kemudian di atasnya lagi ada tulang parientalis, ada tulang occipitalis. Nah, tulang-tulang itu kemudian menyatu, ya, namanya sutura. Nah, sutura itu merupakan sendi yang tidak bergerak, ya. Kemudian ada sendi yang mempunyai pergerakannya sedikit. Nah, contohnya apa? Yaitu pada artikulasio, ya, tibia fibula, ya. Pada artikulasio itu artinya sendi. Pada tulang tibia, pada tulang fibula, ya, yaitu pada kaki bagian bawah. Di situ ada tibia dan fibula. Berarti di situ ada sendi, tapi sendinya bergeraknya itu sedikit. Kemudian ada beberapa sendi yang bergerak dengan bebas, atau di sini contohnya adalah articulatio humeri. Ini adalah contoh, ya, sendi yang tidak bergerak. Ini adalah contoh sendi yang bergerak sedikit. Nah, tadi ya, tibia dan fibula. Ini adalah contoh, ya, sendi yang bergerak dengan bebas, yaitu articulatio humerus, ya, humeri, ya, yaitu pada lengan atas. Berikutnya adalah ada istilah fleksi dan istilah ekstensi. Apa yang dimaksud dengan fleksi? Fleksi itu artinya membengkokkan atau melipat sendi, nah, seperti pada gambar. Kemudian ada istilah ekstensi. Apa yang dimaksud dengan ekstensi? Ya, ekstensi itu berarti meluruskan sendi. Ya. Kemudian ada istilah lagi tapi tidak ada gambarnya, yaitu laterofleksi. Ya, berarti bagian samping yang difleksi, ditekuk, ya, dibengkokkan. Misalnya Anda berdiri, kemudian Anda membengkokkan tubuh Anda ke arah samping kiri atau samping kanan. Nah, itu namanya laterofleksi. Berikutnya adalah istilah, yaitu abduksi dan adduksi. Kemudian sirkumduksi. Apa yang dimaksud dengan abduksi? Yang pakai B, ya, abduksi. Yang dimaksud dengan abduksi itu adalah pergerakan menjauhi garis tengah tubuh dalam bidang koronal, ya. Jadi gerakannya itu adalah menjauhi, seperti pada gambar. Kemudian ada gerakan adduksi, ya, pakai D, adduksi. Apa yang dimaksud dengan adduksi? Yaitu pergerakan dalam bidang koronal yang mendekati tubuh. Ya, jadi kalau gerakannya itu mengarah ke tubuh, ya, itu berarti adduksi. Kemudian ada gerakan sirkumduksi. Berarti gerakannya itu memutar, ya, memutar. Misalnya jari-jari saya. Jari-jari saya itu kalau saya rapatkan, maka gerakannya adalah adduksi. Kalau jari saya itu saya renggangkan, ya, renggang antara jari satu dengan jari yang lain, maka itu namanya abduksi. Paham, ya? Berikutnya adalah istilah supinasi, ya, pronasi, ya. Apa yang dimaksud dengan supinasi? Supinasi itu merupakan gerak menengadahkan tangan, ya. Pronasi itu merupakan gerak menelungkupkan tangan, ya. Jadi
supinasi dan pronasi saling berlawanan. Untuk lebih jelasnya, coba dilihat pada gambar ya ini. Berikutnya adalah istilah depresi dan elevasi. Ya, apa yang dimaksud dengan depresi? Depresi ini adalah gerak menurunkan. Elevasi, apa yang dimaksud dengan elevasi? Gerak mengangkat. Ya, coba Anda perhatikan pada gambar ini. Ya, katakanlah orang itu tarik nafas panjang. Ya, tarik nafas panjang dan mengeluarkan nafas panjang. Coba Anda perhatikan, ya. Atau coba sekarang tangan Anda letakkan di dada Anda. Kemudian Anda coba tarik nafas sepanjang-panjangnya, tarik nafas. Maka dada Anda akan mengalami elevasi. Ya. Tulang-tulang interkostalisnya akan terangkat. Itu namanya elevasi. Ya, sehingga rongga dadanya melebar. Ya, maka oksigen paru-parunya akan mengembang dan oksigen akan masuk. Pada saat Anda mengeluarkan nafas, ya, maka tulang-tulang interkostalisnya itu akan mengalami depresi, ya, menekan, ya, sehingga parunya itu mengecil, sehingga CO2-nya itu akan keluar. Tentunya istilah ini bukan hanya pada dada, ya. Misalnya Anda kecelakaan, ya, ada orang kecelakaan, kemudian tangannya itu luka dan mengeluarkan darah. Untuk menghentikan darah supaya tidak banyak keluar, maka tangannya itu dielevasikan, ditinggikan. Nah, itu salah satu contoh, ya. Coba Anda perhatikan pada gambar ini, ya, ada regio-regio tubuh manusia, ya, bagian-bagian tubuh manusia, ya. Kalau kita kaitkan dengan istilah-istilah yang sudah kita pelajari itu tadi, ya, jadi di dalam tubuh manusia itu ada beberapa bagian. Coba Anda perhatikan yang nomor 1 dulu. Nomor 1 A, ada cervicalis. Cervicalis itu artinya leher, ya. Ada cervicalis anterior. Ingat ya, ada istilah anterior. Ya, anterior. Ingat ya pada istilah tadi. Kemudian B, cervicalis. Cervicalis itu adalah leher. Lateral. Ingat istilah lateral tadi. Nah, ini pentingnya kalau kita mempelajari istilah-istilah tersebut. Kemudian coba saya lompati, ya, nggak akan saya jelaskan satu persatu. Nomor 25. Ya, ada dorsum atau dorsal, istilahnya dorsal pedis, ya, dorsal atau dorsum, ya, berarti punggung kaki. Nah, ini ya bisa dipahami ya. Jadi istilah-istilah ini tetap, ya, akan selalu digunakan dalam mempelajari ilmu kesehatan. Ingat, ilmu biopsikologi itu mempelajari bio, ya, bio. Salah satunya adalah mempelajari sistem nervus saraf. Di situ kita kalau belajar tentang sistem saraf, di situ nanti kita akan menggunakan istilah-istilah ini, ya. Kalau kita mempelajari tentang perilaku reproduksi, di situ juga ada istilah-istilah ini. Kalau kita mempelajari tentang kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin itu akan menghasilkan sebuah hormon, tetap kita akan munculkan istilah-istilah ini. Jadi konsep dasar anatomi dan fisiologi itu penting, ya, di mata kuliah biopsikologi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan yang kedua ini sudah selesai, sudah cukup banyak yang kita jelaskan, ya, tentang konsep dasar anatomi dan fisiologi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya Pak Agus mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.